Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Rumi, pernahkah disadari bahwa setiap kali satu manusia menyakiti manusia lain, yang sebenarnya terluka bukan hanya raga, bukan hanya perasaan, dan bukan hanya hubungan di permukaan kehidupan, yang di sisi sesuatu yang jauh lebih dalam, lebih halus dan sering luput dari kesadaran, yang ikut tercabik pada saat itu juga, bukan hukum karma, bukan pula balasan dunia, dan bukan ancaman akhirat yang sering ditakuti, melainkan hakikat yang sama, yang sedang terluka melalui wajah yang berbeda. Kalimat ini mungkin terdengar lembut, tetapi sesungguhnya ia mengguncang fondasi cara manusia memandang sesama. Karena jika benar yang terluka bukan hanya satu pihak, maka seluruh logika tentang benar dan salah, tinggi dan rendah, pantas dan hina, mulai goyah dari akarnya. Manusia terbiasa merasa aman saat menyakiti, selama alasan terasa benar, selama pembenaran tampak logis, selama yang disakiti terlihat berbeda rupa, berbeda nasib, berbeda status, atau berbeda jalan hidup, seolah perbedaan bentuk memberi izin untuk melukai. Namun Rumi justru membongkar ilusi itu perlahan, tanpa teriakan, tanpa kemarahan, hanya dengan satu kesadaran yang sunyi, bahwa yang berbeda hanyalah bentuk, bukan hakikat. Perhatikan baik-baik, wajah boleh tidak sama, nama boleh berlainan, peran hidup boleh bertolak belakang, tetapi di balik semua itu, ada satu sumber yang sama, satu asal yang sama, satu napas kehidupan yang sama, yang mengalir diam-diam dalam diri seluruh manusia. Dan di titik inilah konsep tajalli menjadi sangat penting, sekaligus sangat berbahaya bagi ego. Tajalli bukan berarti Allah menjadi manusia. Tidak. Tajalli bukan pula berarti manusia adalah Allah. Bukan itu. Tajalli adalah ketika sifat-sifat Allah menampakkan diri melalui ciptaannya, seperti cahaya yang memantul pada cermin. Cermin tidak pernah menjadi cahaya, tetapi tanpa cermin cahaya tidak tampak. Maka manusia dalam pandangan Rumi bukanlah sumber cahaya. Manusia adalah tempat cahaya itu menyingkapkan diri. Dan sekarang, dengarkan perlahan. Jika setiap manusia adalah cermin, maka setiap tindakan menyakiti, menghina, merendahkan atau melukai bukan hanya mengenai cermin di hadapan mata, tetapi juga mengenai cahaya yang sedang memantul melaluinya. Inilah yang jarang disadari. Manusia merasa sedang melukai orang lain, padahal yang sebenarnya terluka adalah hakikat yang sama, yang sedang menampakkan diri dalam bentuk yang berbeda. Rumi tidak mengajarkan ini untuk menjadikan manusia pasif atau lemah. Justru sebaliknya, Rumi ingin menghancurkan akar kekerasan yang paling halus, yaitu merasa terpisah secara hakikat. Karena selama manusia merasa terpisah di tingkat hakikat, menyakiti akan selalu terasa wajar, akan selalu ada alasan, akan selalu ada pembenaran, akan selalu ada dalih bahwa yang itu memang pantas. Namun saat kesadaran bergeser sedikit saja dari bentuk menuju hakikat, sesuatu yang aneh terjadi di dalam batin. Tangan menjadi berat untuk melukai, lidah menjadi kaku untuk menghina, hati menjadi sempit untuk membenci. Bukan karena aturan, bukan karena takut dosa, tetapi karena ada satu perasaan yang sulit dijelaskan, bahwa melukai terasa seperti melukai diri sendiri dalam wujud lain. Dan disinilah letak kegelisahan yang ingin dibangunkan di awal pembahasan ini. Jika benar semua manusia berasal dari satu sumber, jika benar yang membedakan hanyalah rupa dan peran sementara, maka pertanyaannya bukan lagi siapa yang salah dan siapa yang benar, melainkan sampai sejauh mana kesadaran mampu melihat melampaui bentuk. Karena selama pandangan masih berhenti di permukaan, dunia akan terus dipenuhi luka yang diwariskan dari satu tangan ke tangan lain. Tetapi ketika pandangan mulai menembus ke dalam, luka itu berhenti berpindah dan kesadaran mulai mengambil alih. Pembahasan ini bukan tentang menjadi suci, bukan pula tentang merasa lebih sadar dari yang lain. Tapi justru sebaliknya, ini adalah undangan untuk meruntuhkan rasa unggul yang paling halus, rasa bahwa satu bentuk lebih tinggi dari bentuk lain, padahal semuanya hanyalah ombak yang lahir dari laut yang sama. Pembahasan ini bukan untuk mengubah dunia, melainkan untuk mengubah cara memandang manusia di dalamnya. Karena ketika cara memandang berubah, cara memperlakukan pun akan berubah dengan sendirinya. Rumi pernah menyampaikan satu gagasan yang terdengar lembut, namun sesungguhnya sangat berbahaya bagi ego manusia. Sebuah gagasan yang, jika benar-benar dipahami,
mampu meruntuhkan keangkuhan yang selama ini tersembunyi di balik pembenaran moral dan logika yang terlihat rapi. Rumi mengatakan, dalam makna yang dalam dan sunyi, jika penglihatan telah benar-benar jernih, tak akan ada tangan yang sanggup menyakiti siapapun. Kalimat ini bukan puisi penghibur. Ia adalah pernyataan yang mengganggu, karena jika benar bahwa seseorang masih mampu melukai, menghina, merendahkan, atau menyakiti sesama, maka pertanyaannya bukan tentang kurangnya kebaikan. Pertanyaannya adalah, apa yang sebenarnya belum terlihat? Menurut Rumi, masalahnya bukan pada niat, bukan pada emosi, dan bukan pula pada keadaan. Masalahnya ada pada cara memandang manusia. Selama pandangan masih berhenti pada lapisan luar, selama penilaian masih bertumpu pada rupa, status, peran, dan kondisi, maka menyakiti akan selalu menemukan jalannya sendiri. Namun Rumi membalik semuanya secara perlahan. Ia tidak memisahkan manusia berdasarkan kaya dan miskin, tinggi dan rendah, benar dan salah. Ia memisahkan hanya satu hal, yaitu hakikat dan bentuk. Yang membedakan manusia satu dengan yang lain, kata Rumi, bukanlah hakikat. Hakikat tetap satu. Yang berbeda hanyalah bentuk, rupa yang tampak, peran yang dikenakan, keadaan yang sementara. Dan selama bentuk disangka sebagai hakikat, manusia akan terus merasa sah untuk melukai bentuk lain yang dianggap lebih rendah, lebih lemah, atau lebih salah. Pembahasan ini tidak bertujuan mengajak menjadi baik, karena kebaikan yang dipaksakan hanya bertahan selama diawasi. Yang ingin ditunjukkan adalah cara melihat. Sebab ketika cara melihat berubah, perilaku tidak perlu lagi dipaksa. Ada satu titik kesadaran, kata Rumi, di mana tangan berhenti menyakiti bukan karena aturan, tetapi karena ketidakmampuan batin untuk melukai sesuatu yang dikenali sebagai satu asal. Namun sebelum sampai ke sana, ada satu hal yang harus dihadapi lebih dulu. Satu pertanyaan yang sering dihindari. Satu pertanyaan yang membuat ego merasa tidak nyaman, bahkan terancam. Dan dari pertanyaan inilah seluruh pembahasan akan bergerak lebih dalam. Pertanyaannya bukan tentang orang lain, bukan tentang dunia, bukan tentang keadaan. Pertanyaannya adalah, jika hakikat manusia satu, lalu apa sebenarnya yang selama ini dibela saat menyakiti sesama? Kenapa manusia begitu mudah menyakiti manusia lain, bahkan ketika merasa dirinya benar, bermoral, dan berada di jalan yang lurus? Jawabannya bukan karena manusia kurang ajaran, bukan karena dunia terlalu kejam, dan bukan pula karena hati sepenuhnya gelap. Masalahnya jauh lebih halus dan sering tidak disadari. Kehidupan dijalani di permukaan. Manusia terbiasa menilai dari apa yang tampak, dari rupa yang terlihat oleh mata, dari harta yang tampak oleh dunia, dari status yang diakui oleh lingkungan, dari sikap luar yang mudah dihakimi. Semua penilaian itu terasa nyata, terasa logis, dan terasa sah. Padahal semuanya berdiri di atas satu kesalahan yang sama, mengira yang tampak adalah yang sejati. Rumi menyebut lapisan ini sebagai surah, bentuk luar, kulit kehidupan. Sesuatu yang terlihat tetapi tidak mewakili isi, sesuatu yang menutupi, bukan menyingkapkan. Namun justru di lapisan inilah manusia paling lama berhenti, seolah tidak ada apapun yang lebih dalam dari itu. Masalah terbesar manusia bukan karena tidak mengenal kebaikan, melainkan karena mengira bentuk sebagai hakikat. Ketika bentuk disangka sebagai hakikat, maka segala perbedaan berubah menjadi alasan untuk menghakimi. Segala ketidaksamaan berubah menjadi jarak. Segala kelemahan berubah menjadi alasan untuk merasa lebih tinggi. Saat seseorang miskin, pandangan merendahkannya tanpa disadari. Bukan selalu lewat kata, tetapi lewat sikap, jarak, dan rasa enggan untuk sejajar. Saat seseorang berbeda, baik dalam cara hidup, pemikiran, atau jalan yang ditempuh, langkah menjauh terasa wajar. Perbedaan bentuk dianggap perbedaan nilai. Saat seseorang lemah, gagal, atau jatuh, rasa lebih tinggi muncul perlahan, halus, dan sering disamarkan sebagai kewajaran. Semua itu terjadi bukan karena niat jahat, tetapi karena pandangan yang berhenti di kulit. Karena perhatian terlalu lama tertambat pada rupa, sementara isi dilupakan. Karena mata sibuk menilai cermin, tetapi tidak pernah bertanya tentang cahaya yang sedang dipantulkan.
Rumi mengingatkan selama manusia hanya melihat bentuk, maka yang dinilai hanyalah cermin. Dan selama yang dinilai hanyalah cermin, menyakiti akan selalu terasa mungkin. Sebab cermin dianggap benda mati, tidak bernilai, dan boleh diperlakukan sesuka hati. Padahal yang sedang berdiri di hadapan mata bukan sekadar bentuk, bukan sekadar peran, bukan sekadar kondisi sementara, melainkan pantulan dari cahaya yang sama, yang hanya memilih rupa berbeda untuk menampakkan diri. Namun selama kesadaran masih terperangkap di permukaan, semua ini akan terdengar abstrak, bahkan mungkin terasa berlebihan. Karena untuk melihat lebih dalam, satu hal harus lebih dulu runtuh. Rasa nyaman merasa benar di permukaan. Rumi tidak menjelaskan hakikat dengan rumus yang rumit. Ia memilih perumpamaan yang sangat sederhana, karena kebenaran yang dalam justru sering tersembunyi di balik hal-hal yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari. Bayangkan laut. Di permukaannya selalu ada gerakan. Ada ombak tinggi yang menjulang dan mencuri perhatian. Ada riak kecil yang hampir tak terlihat. Ada gelombang yang tenang dan ada pula badai yang mengguncang segalanya. Semuanya berbeda rupa, berbeda tenaga dan berbeda kesan. Namun satu hal sering terlupakan. Tidak satu pun dari mereka terpisah dari laut itu sendiri. Apakah ombak yang tinggi lebih laut daripada riak kecil? Apakah gelombang yang kuat lebih berhak disebut laut dibanding yang tenang? Jawabannya jelas tidak. Semua berasal dari air yang sama. Semua lahir dari kedalaman yang sama. Semua bergerak karena satu sumber yang sama, meskipun bentuknya tampak saling bertentangan. Begitu pula manusia. Ada yang hidup dalam kelimpahan, ada yang bergulat dengan kekurangan. Ada yang rupanya dipuji, ada yang luput dari perhatian. Ada yang tampak kuat dan berpengaruh. Ada yang berjalan tertatih dalam sunyi. Di permukaan perbedaan itu terlihat nyata dan sering dijadikan dasar untuk menilai-nilai seseorang. Namun dalam pandangan Rumi, semua itu hanyalah ombak. Bentuk yang bergerak di permukaan, bukan laut itu sendiri. Yang kaya dan yang miskin adalah ombak. Yang cantik dan yang biasa adalah ombak. Yang kuat dan yang lemah adalah ombak. Semuanya berubah, berganti, muncul dan tenggelam, mengikuti irama yang tidak selalu dapat dikendalikan. Tetapi laut yang melahirkan mereka tetap satu, tenang di kedalaman, dan tidak terpecah oleh perbedaan rupa di permukaan. Dan sekarang, perhatikan bagian ini dengan perlahan. Ketika satu ombak menertawakan ombak lain karena lebih kecil, ketika satu ombak merasa lebih tinggi dan lebih berarti, ketika satu ombak merasa berhak merendahkan yang lain, yang sedang dihina sebenarnya bukan ombak itu, melainkan air yang sama, yang juga membentuk dirinya sendiri. Disinilah ketegangan batin mulai muncul. Karena analogi ini diam-diam menyentuh sesuatu yang personal. Tanpa menunjuk siapapun, tanpa menuduh, tanpa menyebut nama, perumpamaan ini membuat kesadaran mulai bertanya ke dalam. Di posisi ombak, yang manakah diri ini sering berdiri? Rumi tidak menyampaikan ini untuk menyalahkan. Ia hanya mengajak melihat, karena begitu pandangan menembus dari ombak menuju laut, satu ilusi runtuh dengan sendirinya. Ilusi bahwa ada manusia yang lebih hakikat daripada manusia lain. Dan ketika ilusi itu runtuh, menyakiti tidak lagi terasa seperti kemenangan. Ia justru terasa seperti kebingungan karena tidak ada lagi jarak hakikat yang bisa dijadikan alasan. Disinilah konsep tajalli tidak lagi menjadi istilah, tetapi mulai hidup di dalam kesadaran. Tajalli tidak pernah berarti bahwa Allah berubah menjadi manusia. Tidak, pemahaman itu justru menutup pintu makna. Tajalli juga bukan klaim kesatuan zat, bukan pengaburan antara Khalik dan makhluk. Rumi sangat tegas dalam hal ini. Tajalli berarti sesuatu yang jauh lebih halus. Sifat-sifat ilahi menampakkan diri melalui ciptaannya. Allah tetap maha tinggi, maha suci, dan tidak serupa dengan apapun. Namun sifatnya seperti kasih, kelembutan, keadilan, kesabaran, memilih manusia sebagai tempat untuk dikenali, dirasakan, dan disaksikan di dunia. Karena itu Rumi menyebut manusia sebagai cermin. Bukan cerminnya yang mulia, bukan kacanya yang diagungkan, melainkan cahaya yang memantul melaluinya. Dan sekarang, ini perlu didengarkan dengan sungguh-sungguh, tanpa tergesa, tanpa perlawanan batin, bahwa setiap manusia, tanpa kecuali, adalah cermin. Tidak ada satu pun yang dikecualikan. Tidak ada yang sepenuhnya gelap. Tidak ada yang benar-benar kosong. Yang ada hanyalah perbedaan keadaan cermin. Ada cermin yang bersih, sehingga cahaya tampak terang.
Ada cermin yang buram, sehingga pantulan terlihat redup. Ada cermin yang retak, sehingga cahaya terpecah dan tampak tidak utuh. Namun satu hal tetap sama, tak satu pun dari mereka tanpa pantulan cahaya. Inilah titik baliknya. Selama ini manusia mengira sedang berhadapan dengan sesama manusia semata, dengan karakter, kesalahan, sikap dan bentuk luar. Padahal menurut Rumi, yang sedang dihadapi juga adalah tempat sifat-sifat Allah sedang menyingkapkan diri, meski dalam rupa yang tidak selalu indah. Maka ketika satu manusia menyakiti manusia lain, yang terjadi bukan sekadar pertukaran luka emosional, bukan hanya perasaan yang terluka, bukan hanya harga diri yang tercabik. Yang terjadi adalah cermin itu retak, dan ketika cermin retak, bukan cahaya yang rusak. Cahaya tetap suci, tetapi tempat pantulannya pecah, dan dunia menjadi sedikit lebih gelap dari sebelumnya. Inilah mengapa Rumi memandang kekerasan, hinaan dan perendahan bukan sebagai sekadar kesalahan moral, tetapi sebagai ketidaksadaran yang dalam. Karena seseorang hanya mampu memecahkan cermin ketika tidak menyadari apa yang sedang dipantulkan melaluinya. Di titik ini pandangan mulai berubah. Bukan karena diminta berubah, tetapi karena cara melihat sudah tidak sama lagi. Manusia tidak lagi hanya berdiri sebagai objek penilaian, melainkan sebagai tanda, sebagai ayat yang menyimpan sesuatu yang lebih dalam dari bentuk luarnya. Sekarang kita kembali ke pertanyaan yang sejak awal menggantung di ruang kesadaran. Pertanyaan yang tidak dijawab dengan logika cepat, tetapi dituntun perlahan melalui pandangan yang lebih dalam. Kenapa orang yang benar-benar sadar tidak tega menyakiti siapapun? Jawabannya bukan karena orang tersebut lebih baik, bukan karena lebih suci, dan bukan pula karena lebih takut pada hukuman. Jawabannya jauh lebih sederhana, sekaligus lebih dalam. Cara melihatnya sudah berubah. Dalam pandangan yang telah jernih, terlihat bahwa dirinya dan manusia lain memang berbeda rupa. Wajah tidak sama, jalan hidup tidak serupa, keadaan dan nasib berjalan di lintasan yang berbeda. Namun semua perbedaan itu berhenti di permukaan. Di kedalaman yang tampak hanyalah satu asal, satu cahaya, satu hakikat. Bentuk boleh berbeda, takdir boleh tidak sama. Peran boleh saling bertukar, hari ini di atas, esok di bawah. Namun hakikat tetap satu, tidak terpecah oleh peran, tidak terbelah oleh keadaan dan tidak rusak oleh perbedaan. Di titik inilah, kebaikan tidak lagi berdiri sebagai kewajiban moral. Ia tidak lahir dari tekanan aturan. Ia tidak muncul karena rasa takut atau harapan imbalan. Kebaikan muncul sebagai konsekuensi alami dari kesadaran. Sebagaimana mata tidak perlu diperintah untuk melihat cahaya, hati yang telah mengenali hakikat tidak perlu dipaksa untuk berbuat lembut. Kelembutan muncul dengan sendirinya karena tidak ada lagi jarak hakikat yang bisa dijadikan alasan untuk melukai. Bukan karena takut dosa, bukan karena ingin disebut benar, melainkan karena satu hal yang sangat sunyi namun sangat jelas, bahwa tak mungkin melukai diri sendiri dalam wujud yang lain. Pada titik ini, menyakiti tidak lagi terasa sebagai kekuatan. Ia justru terasa sebagai kebutaan, dan membalas bukan lagi terlihat sebagai kemenangan, melainkan sebagai pengulangan luka yang tidak perlu. Inilah jawaban dari semua kegelisahan yang dibangun sejak awal, bahwa di balik semua bentuk, perbedaan dan peran sementara, ada satu kesadaran yang menunggu untuk dikenali. Dan ketika kesadaran itu hadir, dunia tidak berubah, tetapi cara memandangnya berubah sepenuhnya. Pada akhirnya, pembahasan ini tidak bermaksud mengubah siapapun secara tiba-tiba, tidak pula mengajak untuk menjadi sosok yang sempurna. Yang diharapkan hanyalah satu hal sederhana, namun mendalam, bergesernya cara memandang sesama manusia. Karena selama manusia masih dipandang hanya sebagai bentuk, luka akan terus berpindah. Namun ketika manusia mulai dilihat sebagai cermin tempat cahaya, Allah menampakkan diri, tangan menjadi lebih ringan untuk menahan diri, dan hati menjadi lebih berhati-hati dalam bersikap. Tidak menyakiti sesama bukan berarti membiarkan ketidakadilan. Bukan pula berarti menjadi lemah atau kehilangan batas. Tidak menyakiti berarti tidak melukai hakikat yang sama, meski tetap tegas menjaga kebenaran. Kelembutan dan ketegasan tidak saling meniadakan. Keduanya justru lahir dari kesadaran yang sama. Dan jika pembahasan ini menyentuh akar kedalaman hati, silakan tulis di komentar, "Aku siap tidak akan menyakiti sesama."
bukan sebagai janji pada manusia, tetapi sebagai pengingat bagi batin sendiri. Dan maknanya bukan bahwa kesalahan tidak akan pernah terjadi, bukan pula bahwa emosi tidak akan pernah muncul. Maknanya adalah kesediaan untuk sadar, untuk berhenti sejenak sebelum melukai, dan untuk mengingat bahwa di balik setiap rupa yang berbeda ada satu asal yang sama. Kalimat itu adalah niat. Dan niat dalam jalan batin adalah langkah pertama yang menggerakkan kesadaran. Semoga setiap perjumpaan setelah ini, sekecil apapun, menjadi lebih lembut. Semoga setiap pandangan menjadi sedikit lebih dalam. Dan semoga cahaya Allah yang menampakkan diri melalui berbagai wajah dijaga dengan adab, bukan dilukai oleh ketidaksadaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.